Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joni dengan NIM A1J1181034 dan saya berasal dari kelompok 6. Video ini merupakan tugas laporan dari mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Manusia yang diampu oleh dosen Bapak Mustamin Balumbi SPD MSI dan asisten pembimbing yaitu Kakisan Muhammad dengan judul praktikum sistem endokrin. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang kelenjar-kelenjar yang ada dalam tubuh kita serta hormon yang dihasilkan dari kelenjar-kelenjar tersebut. Yang pertama ada yang disebut dengan kelenjar pineal. Kelenjar pineal memiliki struktur berbentuk biji pinus kecil. Ditemukan antara kedua belahan otak yang melekat pada bagian atas talamus, di dekat bagian atas ventrikel ketiga. Kelenjar pineal ini menghasilkan hormon melatonin. Hormon ini menghambat sekresi hormon gonadotropin LH dan LSH dari kelenjar hipofisis anterior, sehingga menghambat fungsi sistem reproduksi. Cahaya terang menghambat sekresi melatonin. Impuls saraf yang berasal dari retina mata mengirimkan informasi cahaya untuk kelenjar pineal. Melatonin juga ini memainkan peran dalam masa pubertas dan pada siklus reproduksi wanita. Yang kedua ada yang disebut dengan kelenjar hipofisis. Jadi kelenjar hipofisis ini memiliki struktur seperti kacang yang terhubung ke hipotalamus oleh tangkai kecil dari jaringan yang disebut dengan infundibulum. Kelenjar hipofisis ini terbagi ke dalam dua bagian yang berbeda secara struktur dan fungsi, yaitu lobus anterior yang berasal dari jaringan epitel kelenjar dan lobus posterior yang berasal dari jaringan saraf, di mana setiap lobus ini mensekresikan hormonnya. Kelenjar hipofisis ini menghasilkan beberapa hormon seperti hormon antidiuretik atau ADH yang berfungsi meningkatkan penyerapan kembali air. Kemudian oksitosin berfungsi meningkatkan kontraksi uterus, meningkatkan pengeluaran ASI dari kelenjar payudara. Yang ketiga ada yang disebut dengan kelenjar tiroid dan kelenjar paratiroid. Ini adalah kelenjar tiroid dan paratiroid. Kelenjar tiroid ini berbentuk kupu-kupu terletak di leher anterior. Kelenjar tiroid adalah kelenjar endokrin terbesar dalam tubuh kita. Kelenjar tiroid ini melepaskan dua bentuk hormon tiroid, yaitu tiroksin atau T4 dan triiodothyronin atau T3. Hormon tiroid ini mempengaruhi hampir setiap sel dalam tubuh kecuali otak orang dewasa, organ ginjal, testis, uterus, dan kelenjar tiroid. Hormon tiroid juga ini memiliki peran penting dalam mempertahankan tekanan darah, di mana dia menstimulasi peningkatan jumlah reseptor di dinding pembuluh darah. Kontrol pelepasan hormon tiroid juga ini dimediasi oleh sistem umpan balik negatif yang melibatkan hipotalamus melalui kelenjar hipofisis. Kadar plasma hormon tiroid ini dimonitor di hipotalamus dan oleh sel lobus anterior kelenjar hipofisis. Selanjutnya ada yang disebut dengan kelenjar paratiroid, adalah kelenjar kecil yang terletak pada permukaan superior kelenjar tiroid. Umumnya terdapat 4 kelenjar tiroid, 2 kelenjar pada setiap lobus. Hormon paratiroid ini atau PTH adalah suatu hormon polipeptida yang penting dalam mengontrol dan mengatur kadar kalsium dalam darah. Ketika produksi hormon paratiroid tidak kuat akan mengakibatkan penurunan kadar kalsium darah yang dramatis sehingga terjadi hipokalsemia. Yang keempat ada yang namanya timus. Timus ini termasuk di dada superior terhadap jantung. Timus mensekresikan timosin yang terlibat dalam pematangan sel darah putih yang disebut dengan limfosit. Kelenjar timus ini adalah kelenjar terbesar pada masa bayi. Setelah pubertas ukurannya mulai menurun dan jaringan timus ini diganti oleh jaringan ikat, adiposa, dan areolar. Pada orang dewasa yang lebih tua, timus ini menjadi atrofi atau telah berhenti berkembang secara signifikan, namun masih menghasilkan sel T paru untuk respon imun.
Kemudian yang kelima ada yang namanya kelenjar adrenal. Bahkan kelenjar adrenal juga dikenal sebagai kelenjar suprarenal karena terletak di atas ginjal, menghasilkan hormon ACTH yang diperlukan untuk mempertahankan aktivitas sekretori dari korteks adrenal, yang dimana dapat mengalami atrofi secara cepat. Ini ya. Yang keenam ada yang disebut dengan pankreas. Pankreas adalah kelenjar berukuran besar di balik kurvatur besar lambung. Sel-sel endokrin atau pulau-pulau Langerhans menghasilkan hormon mensekresi hormon insulin dan glukogen. Pankreas ini melepaskan insulin lebih lambat dengan pertambahan usia dan berkurangnya sensitivitas reseptor untuk glukosa. Akibatnya kadar glukosa darah pada orang tua meningkat lebih cepat dan kembali normal lebih lambat daripada individu yang lebih muda. Yang ketujuh ada yang disebut dengan ovarium. Gonad adalah organ itu ovarium. Ovarium mensekresikan beberapa hormon steroid meliputi 2 estrogen dan progesteron. Hormon seks wanita bersama dengan FSH dan LH dari hipofisis anterior ini mengatur siklus menstruasi, mempertahankan kehamilan dan mempersiapkan kelenjar mama untuk laktasi. Hormon ini juga menyebabkan pembesaran payudara dan pelebaran pinggul pada masa pubertas dan membantu menjaga karakteristik seks sekunder wanita. Yang terakhir ada nama testis. Gonad laki-laki testis, kelenjar oval yang terletak di skrotum. Hormon utama yang dihasilkan dan disekresi oleh testis adalah testis. Hormon utama yang dihasilkan dan disekresi oleh testis adalah testosteron, yaitu androgen atau hormon seks pria. Testosteron merangsang testis sebelum kelahiran, mengatur produksi sperma dan merangsang perkembangan dan memelihara karakteristik seks sekunder pria. Demikianlah video dari saya. Lebih yang kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.